Pesta kembang api mewarnai perayaan malam pergantian tahun di sejumlah negara. Di Australia, pesta kembang api dilakukan pada pukul 9 malam dan pukul 12 malam. Pesta kembang api yang lebih awal ditujukan bagi anak-anak agar mereka tidak tidur terlalu malam. Malam pergantian tahun dirayakan dengan pesta kembang api di Australia. Pertunjukan kembang api diantaranya berlangsung di Sydney Harbour. Mencegah penyebaran COVID-19, jumlah warga yang diperbolehkan menonton dibatasi. Di Australia, pesta kembang api digelar 2 sesi, yakni pada pukul 9 malam dan pukul 12 malam. Pesta kembang api yang lebih awal ditujukan bagi anak-anak agar mereka tidak tidur terlalu malam. Di Selandia Baru, pesta kembang api digelar di Auckland. Awalnya pesta kembang api akan digelar di sejumlah kota. Namun rencana itu dibatalkan otoritas setempat. Keputusan ini diambil pemerintah Selandia Baru untuk mencegah kerumunan sebagai langkah kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 varian baru Omicron. 3, 2, 1, Happy New Year! Di Hong Kong, perayaan malam pergantian tahun digelar dengan pertunjukan kembang api dan pentas orkestra yang digelar di Victoria Harbour. Dalam perayaan pergantian tahun, pemerintah Hong Kong menyediakan layar animasi besar dengan berbagai bahasa. Dan saudara, kita akan ke Amerika Serikat. Di sana sudah pergantian tahun ini masih dalam hitungan menit dan kita akan pantau bagaimana situasinya di Times Square, New York bersama dengan jurnalis VOA ada Naratama di sana. Selamat malam Naratama. Selamat malam waktu New York ya, dan ini siang waktu Indonesia. Mas Naratama, kalau kita bicara soal jelang pergantian tahun ini, seperti apa situasi terkini di Times Square New York ini, dan kemudian ada pertunjukan apa ya nih yang masih terus dinantikan oleh warga di sana? Ya, suasana di Times Square sekarang ini memang sedang adalah detik-detik yang cukup menegangkan, karena sekarang ini dalam waktu sekitar 20-25 menit lagi akan ada drop ball. Dan kalau kita lihat sekarang saya sudah ada di perbatasan, karena tadi saya sempat dilihat di dalam itu sedang ada acara, tapi di luar itu ribuan orang memaksa masuk ke dalam Times Square. Jadi kalau sebelumnya sudah diumumkan oleh pemerintah New York mengatakan bahwa hanya 15.000 saja diperbolehkan untuk masuk ke area titik drop ball di mana ada pertunjukan dan sebagainya, titik puncak acara hanya 15.000, dan itu pun harus melalui protokol kesehatan. Tapi semakin malam, mungkin Anda bisa lihat sendiri di belakang saya ini, di belakang ini lihat, ini begitu banyak ribuan orang tiba-tiba datang itu untuk bisa memaksa masuk ke dalam Times Square. Sehingga pertahanan pun dari NYPD kemudian dilakukan berlapis-lapis sampai ditambah dengan adanya truk di depan. Begitu nih loh. Iya, Mas Naratama, kalau kita bicara tadi bahwa sebenarnya ada pembatasan, tapi kemudian warga datang begitu saja, begitu cepat dan begitu banyak, apa langkah-langkah yang diambil oleh petugas? Adakah kemudian upaya untuk membubarkan mereka? Mereka tidak bisa dibubarkan, tapi dicoba ditahan dengan menerapkan beberapa barikade. Seperti belakang ini ya, ini barikade ini sudah dilakukan berlapis. Jadi ada 3 lapis di belakang sini. Nah, ini lapis pertama, dan kita lihat sekarang beberapa petugas dari NYPD berusaha datang dan mencoba memberikan pengertian kepada orang-orang tersebut supaya tidak masuk. Mereka memaksa masuk pada saat drop ball, dan ini yang sedang dilakukan. Tapi sejauh ini tidak ada kerusuhan ya, tapi begitu banyak orang bergelombang, mungkin bisa lihat daerah sini. Ini lihat saja di belakang saya ini banyak sekali orang datang tiba-tiba menjelang drop ball, dan mereka rata-rata juga banyak yang sudah mulai tidak memakai masker karena mereka sedang minum minuman keras atau segala macam, dan sedang siap-siap untuk pesta. Begitu nih. Sangat ramai di sana, ada juga yang tidak memakai masker. Ini kan menjadi kekhawatiran karena sekarang merebak ya varian baru corona, yaitu varian Omicron. Adakah langkah yang Anda lihat diambil oleh petugas untuk melindungi warganya agar kemudian tidak terjadi lonjakan kasus varian Omicron di sana? Beberapa komunitas dan organisasi sosial mereka memberikan masker gratis. Jadi saya tadi sempat menerima beberapa masker gratis yang diberikan di jalan, kemudian orang dipinta untuk memakai masker. Tapi karena ini gelombang itu sudah begitu cepat, jadi sekarang dibiarkan saja. Yang penting mereka tidak bisa memasuki ke dalam lokasi drop ball. Itu yang dilakukan, Yul. Baik, ada pembagian masker gratis dan juga warga dipastikan sudah melakukan vaksinasi. Terima kasih laporan Anda, jurnalis VOA Naratama langsung dari Times Square, New York, Amerika Serikat.